Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit berbagi pengalaman untuk caranya memperkecil dari daun bonsai sancang. Oke? Seperti yang tertulis pada judulnya, bukan dengan di pruning, tapi langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia, khususnya pecinta hobi bonsai DIY, tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe, karena itu semua gratis. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Oke teman-teman, langsung saja kita pada penjelasan untuk memperkecil daun dari bonsai sancang. Di depan saya ini sudah ada dua contoh pohon bonsai sancang yang daunnya sudah mengecil. Oke, kita bisa lihat ya, ini sudah lumayan kecil dan sudah proporsional dari besar batangnya. Oke, kita bisa lihat ya, ini sudah rimbun sekali dan sudah mengecil dari daunnya. Nah, ini saya ada contoh daun sancang yang remaja ya teman-teman. Kalau yang udah dewasa ini bisa sampai satu telapak tangan. Nah, kita langsung saja teman-teman. Mungkin kebanyakan teman-teman pecinta bonsai pengertian memperkecil daun sancang ini dengan cara mempruning. Namun teman-teman mungkin pernah mencoba mempruning daun sancang yang masih ada di ground ya. Nah, untuk bonsai yang masih ada di ground itu, kalau misal teman-teman mempruningnya, itu daunnya nanti tumbuhnya mesti akan tetap besar, itu tidak akan mengecilkan dari daunnya. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan alur nutrisi makanannya itu yang dari ground itu. Yang namanya ground kan kita media banyak, tempatnya besar, jadi nutrisi makanannya kan melimpah untuk tanaman bonsainya. Itu kalau teman-teman mempruning dari daunnya mungkin sampai 2, 3, 4, 5 kali, itu tumbuh daunnya itu akan tetap besar teman-teman, dikarenakan suplai makanan dari media tanamnya itu tetap banyak. Nah, itu yang bisa dikatakan mungkin bukan dengan cara pruning dari daun bonsai sancang ini bisa mengecil. Namun saya bisa berkata seperti ini karena saya sendiri memang sudah mencoba. Mungkin untuk teman-teman yang mau mencoba saran dari saya, silahkan. Kalau tidak mencoba tidak masalah, karena kita di sini belajar bersama, sharing. Kalau ada ilmu yang bermanfaat diterapkan, kalau tidak bermanfaat atau kurang pas tidak usah. Nah, menurut saya ini kalau yang namanya daun sancang bisa mengecil itu dengan catatan satu, itu pohon bonsai sancang ini itu ada di pot kecil. Misal ini pot pohon sancang dari ground kita pindah ke pot. Kalau sudah hidup normal, kita mau membuat gerakan pada bonsai sancang tersebut, otomatis kita akan mempruning dari daunnya.
Nah, itu salah satu alasan kenapa bukan cara mempruning. Kalau menurut saya itu, kalau dari segi pruning, kalau kita mau wiring dari bonsai tersebut, kita kebanyakan mempruning terlebih dahulu. Nah, itu kenapa kita pruning. Alasan yang pertama, kita akan mempermudah dari proses wiringnya. Otomatis kalau kita pruning dari daunnya, kita akan enak untuk proses wiringnya atau pengawatannya. Yang kedua, pada saat penataan, dimensi dari cabang dan rantingnya itu akan terlihat rapi teman-teman, dikarenakan tidak ada daun yang mengganggu pandangan. Jadi menurut saya mungkin kalau pruning itu untuk mempermudah kita untuk proses wiring dan untuk melihat dimensi di mana nanti kita akan membuat bonsai tersebut. Nah, apabila kita pindah ke pot yang ukuran seperti ini ya teman-teman, kita akan melakukan wiring, otomatis kita pruning. Nah, di situ itu kalau akar di sini sudah berkembang terus, kalau setelah kita wiring kita masih ditempatkan di pot, nah akar kan akan tetap terus berkembang, namun medianya tetap segini saja. Nah, setelah itu otomatis daunnya nggak mungkin lagi. Kalau saya sudah mencoba, kita pruning, kita pangkas, kita kasih arahan ke cabang dan rantingnya, tapi medianya tetap segini, akar terus bertambah, batang terus membutuhkan nutrisi yang banyak, namun medianya tetap segini. Nah, itu yang menyebabkan daunnya mengecil. Dikarenakan dari daunnya ini ada kekurangan nutrisi makanan dari media yang hanya segini, tapi akarnya banyak. Jadi daunnya itu mengecil dikarenakan kekurangan nutrisi dari media yang hanya satu pot. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menikmati dari segi tampilan. Ini dikarenakan daunnya sudah mengecil, teman-teman bisa menikmati. Tapi coba bayangkan dengan bonsai yang ukuran segini, tapi daunnya setelah pak tangan kan mungkin kurang bagus ya. Tapi kalau sudah tampilan seperti ini, dengan media yang seperti ini kan akar jalan terus. Akar itu tetap nambah. Bahkan kalau pada saat posisi subur ini mungkin 60-70% ini di media ini terisi akar semua, dikarenakan untuk pertumbuhan akar dari bonsai sancang ini memang benar-benar cepat ya. Nah, akar tumbuh, media cuma segitu, kita pruning, kita wiring, kita pilih cabang dan ranting yang mau kita gunakan. Nah, otomatis pada saat proses kemunculan dari daunnya, dikarenakan nutrisinya tetap segitu saja, namun pertumbuhan akarnya ini cepat, otomatis daunnya itu akan mengecil. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, coba saja apabila teman-teman ada pohon ya bibitan aja, bibitan sancang, coba teman-teman diambil, dikasih ke pot yang kecil sama yang mungkin ukurannya sama, tetap di ground. Apabila yang di ground itu kita pruning total, kita kasih beberapa daun saja, sama seperti yang satu untuk perbandingan yang di pot sama, kita pruning total, kita hanya kasih beberapa daun. Nah, itu pertumbuhannya itu mungkin tidak terlalu banyak, namun mesti ada perbedaan.
Kalau sudah tumbuh subur, kita pangkas yang ada di pot. Kita pangkas batangnya kita pangkas, kita wiring. Namun jangan ada penambahan media atau kita besarkan dari wadahnya. Nah, ketika itu akar sudah mungkin 70% ada di pot tersebut, sudah kita potong. Nah, di saat itu daunnya akan tumbuh semakin kecil dikarenakan medianya tetap sama, namun akarnya sudah terlampau banyak. Di situ ada kelainan pertumbuhan dari daunnya. Jadi teman-teman, apabila mau memperkecil daunnya, yang pertama mungkin memang harus ada di pot ya, jangan di media ground. Yang namanya di media ground itu kalau daunnya kecil seperti ini kesuburannya ini kurang teman-teman. Jadi kalau di ground, kalau saya pribadi punya saya itu, yang pertama itu mungkin pruning hanya beberapa daun, dikarenakan tidak begitu penting ya mempruning di ground. Yang kedua, kalau di ground itu kalau daunnya kecil seperti ini adalah media yang kurang nutrisi atau kurang sehat. Kalau yang namanya di ground itu daunnya harus benar-benar besar. Nah, itu yang bagus. Dikarenakan kenapa sih kita taruh bonsai di ground? Itu kan kita gunanya untuk menyeimbangkan atau memperbesar batang, cabang, dan ranting. Itu daun mau besar seperti apa, itu tidak masalah. Itu kalau menurut saya itu malah bagus. Jadi itu tanda-tanda tanaman kita subur, teman-teman. Nah, tapi kalau sudah kita masuk ke pot tampilan seperti ini, ya bukan pot tampilan lah, katakan pot yang kecil lah. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, pertumbuhan akar akan terus bertumbuh, namun media akan berkurang. Nah, di situ ada kelainan pertumbuhan pada daunnya. Teman-teman juga mungkin bisa paham, bisa menilai sendiri. Menanam bonsai yang di ground atau di pot, ini tidak hanya di daun, di cabang, di ranting juga pengaruhnya sangat banyak ya teman-teman. Pertumbuhannya juga sangat lambat. Tapi untuk teman-teman kalau mau mengecilkan daun, harus pindah pot kecil, kita wiring, kita kasih gerakan, tapi tidak boleh diganti pot yang besar dan media yang subur. Nah, itu gunanya untuk memperkecil dari daunnya. Kalau media nggak usah terlalu subur, tapi kalau di ground itu wajib kita harus yang benar-benar subur, teman-teman. Daunnya besar nggak masalah karena masih di ground, tapi kalau sudah di pot ya seperti ini ya, apalagi pot tampilan kita mau kontes, itu daun harus yang sudah kecil. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, punya bonsai yang udah jadi, ya ini sih setengah jadi ya teman-teman, seperti ini. Kita taruh di ground lagi, ada sisa kawat kita ambil, kita tunggu beberapa bulan, itu pasti daunnya akan langsung besar. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Saya sudah mencobanya dan ternyata benar. Dikarenakan pertumbuhan akarnya itu menjalar dengan cepat, medianya banyak, sama wadahnya besar. Jadi nutrisinya dari cabang, ranting, daun itu terpenuhi. Jadi daun membesar lagi. Tapi kalau untuk memperkecil daun, seperti tadi yang sudah saya katakan, seperti itu. Oke? Jadi teman-teman, apabila mau daunnya kecil, itu kalau menurut saya, kalau masih di ground itu tidak bisa. Dikarenakan
dari segi nutrisi kalau masih di ground itu kebanyakan terpenuhi teman-teman. Memang kalau di pot seperti ini yang namanya nutrisi harus ya wajib, tapi kan tidak terlalu banyak. Dan untuk media hanya segini-segini saja, dikarenakan terhalang dari pot yang nanti akan menyebabkan akarnya pergerakannya lebih banyak. Oke teman-teman, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kenapa saya katakan tidak karena di pruning untuk memperkecil dari pohon sancang daunnya khususnya teman-teman, dikarenakan ada kekurangan nutrisi pada pertumbuhan disebabkan oleh media yang sedikit atau media yang berkurang, dikarenakan akar yang tumbuh dengan cepat dan wadah yang kecil. Oke, jadi nanti teman-teman bisa bereksperimen seperti yang tadi saya katakan. Apakah bisa memperkecil dengan cara seperti yang tadi saya katakan, atau mungkin ada cara lain? Teman-teman bisa komen dan kasih saran di komentar. Nah, jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia, khususnya pecinta hobi bonsai DIY, tetap selalu dukung channel hobi bonsai DIY dan cara like, komen, dan subscribe. Sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Salam pecinta bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.